warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salamnya semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, pada kesempatan kali ini kita sudah berada di hari yang ke-18. Dan baru saja kita memperingati turunnya Al-Quran atau yang dikenal dengan istilah Nuzulul Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Pertama fungsinya adalah hudan linnas. Hudan itu sebagai petunjuk. Linnas untuk manusia. Jadi kalau kita mempunyai Al-Quran, maka hendaklah kita jadikan Al-Quran yang kita miliki berfungsi sebagai hudan. Tidak ada bedanya seperti kita menggunakan Google Map. Manakala kita mau pulang kampung, kita tidak tahu jalan yang harus kita tuju, kita gunakan Google Map. Karena apa? Aplikasi Google Map itu ada dalam handphone kita. Maka ketika kita tidak tahu jalan, kita menggunakan Google Map untuk menunjukkan jalan kepada kita. Ini Google Map berfungsi sebagai hudan untuk perjalanan mudik kita yang saat ini dilarang. Tapi nanti insya Allah kita diperbolehkan lagi mudik ya, kalau coronanya sudah hilang. Nah, dengan adanya Google Map yang kemudian kita fungsikan, maka insya Allah kita bisa mencapai tujuan. Pun demikian ketika kita memiliki Quran. Kemudian Quran ini kita fungsikan sebagai guidance, sebagai petunjuk, sebagai hudan. Maka Quran ini akan mengantarkan kita kepada jalan keselamatan dan kesuksesan. Tapi kalau Qurannya tidak simpan, Qurannya tidak kita manfaatkan, Qurannya kita biarkan saja, dibaca pun tidak, disentuh pun bahkan tidak, ya wes, maka Quran itu nggak akan memberikan manfaat apa-apa bagi kita. Karena apa? Kita tidak memfungsikannya sebagai hudan. Inilah fungsi Al-Quran sebagai hudan akan menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Yang kedua, yang Allah pesankan dalam firman-Nya tadi, hudan linnas wa bayyinat. Jadi Quran itu tidak hanya sebagai hudan saja. Kalau hudan masih terlalu global, tapi juga sebagai bayyinat, sebagai penjelas. Jadi kalau kita mau mudik ke Solo, ada tulisannya Solo ke sebelah kiri, kemudian Tasik misalnya ke sebelah kanan, maka kita harus jalan ke sebelah kiri. Di sana ada lagi Solo 46 km. Nanti kalau kita lihat di Google Map-nya, untuk sampai ke Solo kita harus melewati A, B, C dan seterusnya. Maka itulah sebagai bayinatnya. Jadi Quran pun demikian, menuntun kita manusia untuk menghadapi kehidupan di alam yang kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Sejauh-jauhnya ujung pandang, kita masih bisa sampai ke sana. Ujung pandang benar. Kalau kata orang Inggris tungtung dele, gitu ya, satungtung dele itu masih bisa kelihatan. Tapi ini ujungnya kehidupan kita tidak ada yang tahu. Maka Quran sebagai guidance-nya, Quran sebagai bayinatnya, supaya apa? Kita bisa selamat. Indah sekali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tuntunan untuk menghadapi kehidupan yang fana ini, untuk menghadapi kehidupan yang gak jelas ini. Ya. Kenapa kehidupan di dunia ini gak jelas?
Nggak jelas, kita tidak tahu apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Maka kita butuh yang namanya panduan. Panduan keselamatan itulah adalah Al-Quran. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan. Ketika di akhir hayatnya Rasul katakan, taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnat rasul. Aku tinggalkan kepadamu dua pedoman yang jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, niscaya kamu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa kedua pedoman itu? Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Quran dan sunnah Rasulullah inilah yang kemudian kita jadikan pedoman, yang kemudian kita jadikan sebagai guidance, yang kemudian kita jadikan sebagai petunjuk dalam menghadapi kehidupan kita. Dan yang ketiga yang Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 tentang alasan Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan kepada kita sujib Al-Quran adalah sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda bainal haq wal batil. Karena apa? Manusia itu dianugerahkan oleh Allah fujur dan takwa. Sebagaimana firman-Nya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia dengan akalnya untuk memilih jalan mana yang mau dipilih, jalan fujur atau jalan takwa. Kalau jalan fujur maka dia akan celaka, kalau jalan takwa maka dia akan bahagia. Otak manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pikiran manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akal yang digunakan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk berpikir memilih jalan mana, takwa atau fujur, bahagia atau celaka. Pasti orang yang akalnya sehat dia akan berpikir jalan bahagia. Maka jalan bahagia yang dipikir adalah dia harus mampu membedakan bainal haq wal batil, antara yang benar dengan yang salah. Itulah fungsi daripada Al-Furqan. Sekarang ini kan hidup kadang serba nggak jelas. Yang halal nggak jelas, yang haram juga nggak jelas kadang. Ya. Ada orang sampai, aduh zaman susah apalagi zaman COVID seperti ini. Jangankan cari yang halal katanya, yang haram aja susah. Waduh, orang kalau sudah mentalnya seperti ini goblok. Padahal yang halal itu sudah sangat jelas. Rasul sudah menyatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Tinggal kita memilih. Karena apa? Kita dianugerahkan akal pikiran. Nah, mudah-mudahan dengan adanya peringatan Nuzulul Quran pada kesempatan kali ini, pada kesempatan tahun ini, menjadikan motivasi buat kita untuk bagaimana kita menjadikan Al-Quran pertama sebagai hudan, kedua sebagai bayinat, sehingga kita dalam mengarungi perjalanan kehidupan ini bisa selamat. Dan yang ketiga, kita harus menjadikan Al-Quran ini sebagai furqan yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Akal kita yang sehat, pasti kita akan memilih jalan yang hak. Pasti kita akan memilih jalan yang bahagia. Pasti kita akan memilih jalan yang menyenangkan. Pasti kita akan memilih jalan yang membawa keselamatan. Maka dari itu, mudah-mudahan kita bisa memaknai Nuzulul Quran ini dengan semangat kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk jamaah sekalian, untuk para pemirsa sekalian di TV channel Gantang ini, ya. Mudah-mudahan channel ini akan berkembang terus dalam upaya memberikan syiar dan dakwah serta membumikan kalimat-kalimat Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أنا
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.